untuk Bigetron Beta, Muhammad Chan. Iya, dan kita akan langsung saja masuk ke dalam Land of Dawn untuk game kedua antara EVOS Icon dan juga Bigetron Beta di sini yang sudah mengamankan poin pertamanya. Apakah akan menjadi 2-0 atau masih bisa disamakan satu sama oleh teman-teman dari EVOS Icon KB? Yes, dan inilah dia game yang sangat menentukan. Tapi Dreams out of nowhere tiba-tiba udah sekarat aja tuh. Ada Franco, tapi kali ini dengan banyaknya single target, aku nggak yakin kalau Bigetron Beta ini bisa loh untuk scaling ke late game. Karena mau gak mau lihat kayak Lunox, Esmeralda itu merupakan hero-hero yang sangat mengandalkan waktu. Sangat amat mengandalkan nanti di late game atau early stage yang bisa diunggulkan. Tapi untuk sekarang Max dengan Sabernya, dia juga harus benar-benar wise dalam targeting. Apalagi Iris yang mungkin akan jadi korban utamanya Om Mama Chan. Karena kita melihat juga dengan triple sweep itu tidak akan bisa bergerak banyak dari linknya. Iya, dan kali ini memang mungkin harus agak sedikit bersabar ya dari teman-teman Bigetron Beta. Kali ini mencoba untuk mungkin bermain di area mid sampai late game-nya, tunggu sampai karena benar-benar dapat item di sini. Dan Dreams pun masih berada di lini paling atas, mencoba untuk memberikan space ke arah seorang Cardo biar nggak terlalu gampang di pick off kali ini. Tapi ternyata ada ejector yang baik dari seorang Panzer. Dreams-nya langsung flicker mundur, tapi Ravici pun flicker masuk ke area turret di area atas. Tapi Iron Hook-nya nggak mengenai ke arah seorang Ravici, tapi Ravici di kali ini bakal langsung menjadi first blood untuk teman-teman dari Bigetron Beta dan bahkan double kill untuk seorang Max-nya. Iris mulai masuk dengan Deviant Sword dan langsung ditumbangkan Cardo-nya. Tapi di sisi lain Gamora mulai datang kali ini. Tapi Max kali ini gak mau terlalu memaksakan juga. Cukup dengan 2 poin yang sudah diamankan oleh seorang Max meskipun harus ditukarkan oleh Cardo-nya tadi KB. Iya, dan itu timing yang buruk banget karena Max-nya tiba-tiba level 4 setelah mendapatkan 1 point kill. Jadi mereka langsung berada dalam tekanan dan lihat Irisnya sedikit ragu tadi. Dia kayak belum mendapatkan informasi bahwa udah ada triple sweep di sana dan udah digunakan sebenarnya triple sweep-nya. Jadi barulah setelah mungkin mendapatkan informasi Iris all in untuk jump ke depan seorang Max. Karena balik lagi kalau seandainya Irisnya asal-asalan untuk masuk ke dalam lini team fight. Terus ada Max-nya juga, mungkin ini bakal jadi mimpi buruk. Namun di sisi lain juga Gamora nggak boleh asal-asalan dalam posisi yang cukup berbahaya. Tempest of Fate bakal digunakan tapi hampir saja terkena efek slow dari seorang Dreams. Iya, dan makanya ini memang harus berhati-hati ya dari Gamora tadi. Karena Panzer di sini masih menjadi kunci yang cukup kuat untuk teman-teman dari EVOS Icon di early stage-nya. Tapi ternyata ada ejector lagi connect ke arah seorang Dreams. Kali ini Ryukenzi juga udah mulai datang dengan AD-nya 1. Demonic Force dari seorang Ryukenzi. Dan bahkan Malefic Terror juga connect ke arah seorang Iris. Dan gak mau terlalu memaksakan turtle-nya bakal di reset kali ini. Untuk 3 menit yang pertama. Ini EVOS Icon harusnya mereka bisa lebih bermain agresif dengan adanya Ravici dan juga Iris, lalu ada Panzer juga. Tapi entah kenapa Bigetron Beta mereka masih bisa kasih pressure balik malah. Dan bahkan turtle-nya diamankan sama teman-teman dari Bigetron Beta. Ya, karena dari Bigetron Beta tadi mereka berhasil untuk mendapatkan 2 kill yang awal. Itu yang paling penting banget dengan keunggulan dari XP dan juga dari Gold. Sabernya jauh lebih sakit. Jadi dia sekali triple sweep juga bakal bisa dapetin minim 1 orang. Dan apalagi kalau Dreams bisa kena seperti ini. Tapi ya balik lagi gak ada follow up KB. Itu kalau ada follow up enak banget tadi. Bener, tapi malah Dreams ya lihat tiba-tiba terkena planet attack yang begitu banyaknya, hujaman planet attack yang mengerikan. Dan aku dengan 2 point kill seperti ini dari Iris ya, ini perlahan-lahan Gamora kalau hilang juga di momentum seperti ini mungkin bakal menjadi kerugian berlipat ganda. Tapi ternyata malah Panzer yang dalam ancaman dan Gamora masih bisa survive, Momo-chan. Iya, ini untuk yang kedua kalinya Gamora hampir aja tumbang. Tapi juga masih bisa menggunakan Order of Brilliance-nya dengan timing yang pas kali ini. Dan bakal reset lagi dari kedua tim. Kali ini dengan 2 point kill yang dikantongi di 4 menit yang pertama. Cardo di area atasnya bakal coba diharas dan langsung hilang begitu saja dari seorang Cardo. Karena ada juga Nibiru's yang benar-benar sakit dari seorang Ravici tadi, KB. Yes, dan bahkan Dreams-nya ready di area top lane, tapi kali ini kayaknya gak bakal bisa melakukan clear minion dengan cepat. Dreams sendirian mencoba untuk mendinai semuanya, digigit begitu saja dan bahkan di triple sweep dari Iris-nya langsung hilang tanpa ada Tempest of Blade yang digunakan. Gamora juga langsung coming up karena Ravici. Dreams and that's all
for Rafici. 2 tumbang di arah top lane dan bahkan mau lebih, tapi Panzer dia nggak punya damage, dia mengandalkan satu buah skill 3 tapi ternyata agak cukup di depan sana. Unstoppable Force bakal digunakan, langsung ada Cyclone Eye. Panzer mau ke mana? Ke kiri ada Max dan bahkan Panzer dipaksa untuk mundur. Dan lihat ada satu pertukaran point killnya Ryu Kenzie juga harus hilang, namun di sisi lain lihat Ghost turretnya udah nggak ada. Tempest of Blade defensive, Iron Hawk lagi. Dreams with another hook. Ini benar-benar bakal menjadi nightmare bagi EVOS Icon, Momo-chan. Iya, karena tadi sebenarnya nggak ada lagi yang sebenarnya bisa tumbang dari teman-teman dari EVOS Icon di area mid. Namun dengan satu Iron Hook yang benar-benar on point dari Dreams kali ini bisa menumbangkan satu member lagi dari teman-teman EVOS Icon, dan ini bahaya banget karena dari networknya kali ini meskipun masih dipegang oleh teman dari EVOS Icon, Bigetron mereka udah mulai mengejar dan bahkan Iris lebih berfokus untuk ngedapetin turret objektif saja di area bawah. Ini Ryu Kenzie-nya yang benar-benar diharas abis-abisan di area bawah nih KB. Yes, dan kali ini Ryu Kenzie-nya dihilangkan. Ini udah 3 kali Ryu Kenzie dihilangkan dan ini merupakan satu celah yang menurutku mungkin Omo juga setuju bahwa ini yang harus dimenangkan bottom lane-nya. Apalagi dalam keadaan EVOS Icon lagi under seperti Omo. Ya, mereka tertekan habis-habisan juga dan lihat bagaimana poin kill yang didapatkan oleh EVOS Icon ini sebenarnya sangat rehat sekali. Mereka butuh lebih dari satu hero untuk bisa mendapatkan poin tersebut dan itu bahaya banget sih. Belum lagi sebenarnya ya di game kali ini Dreams-nya mainnya bagus banget. Iron Hook-nya yang bisa dapetin targetnya dengan sangat pas. Belum lagi tadi adanya Bloody Horn-nya yang kalau sampai ada yang gegabah dari EVOS Icon untuk mencoba pergerakan yang aneh-aneh akan bisa di-lock di satu tempat, Kabe. Again lagi ada hook lagi dari Dreams tapi ditarik begitu saja, dibalikan keadaannya kan kali ini Rafici benar-benar dalam keadaan yang bagus banget. Ryu Kenzie juga belum sempat mengeluarkan skill-skillnya. Lihat Ando mencoba untuk di-eject terlebih dahulu tapi ternyata Rafici juga dimakan. Mega kill tanpa henti dari Max dengan triple sweep-nya. On point banget targetingnya dan bahkan tidak ada cover sama sekali di depan sana. Ando langsung membeli out potion biar dia nggak dilempar lagi sama Panzer. Dan di sisi lain Max, how to stop this man, Momo-chan? Iya, tapi kalau kita ngeliat tadi momentumnya itu dipegang banget sama teman-teman dari EVOS Icon karena ada I'm Offended yang on point dari Pendragon di mana langsung narik 3 player dari teman-teman Bigetron Beta dan memang akhirnya pertukaran masih bisa didapatkan oleh Max juga menumbangkan Rafici. Ini memang yang harus berhati-hati ya dari EVOS Icon, mungkin ketika mereka team fight tapi mereka nggak ngelihat ada keberadaan dari seorang Max. Maxnya bisa aja muncul dari blind spot yang mungkin tidak diketahui oleh teman-teman dari EVOS Icon gitu loh, Be. Yes, dan kali ini perlahan-lahan udah mulai memasuki menit yang ke-7. Iron Hook lagi, Panzer yang bakal dalam ancaman langsung ditabrak begitu saja. Gamora juga memberikan diri damage yang sangat tinggi, Panzer bakal tumbang. Dan bahkan ada Tempest of Blade jadi satu momentum mungkin untuk mendapatkan turtle selanjutnya akan dipaksa. Lihat Dreams-nya, dia ada di mana-mana. PR untuk EVOS Icon mencari informasi di mana Dreams berada karena again and again Iron Hook-nya mungkin bakal connect lagi kah kali ini. Dia punya flicker, hati-hati Pendragon. Dia nggak boleh asal-asal di depan sana dan mungkin bakal langsung ditahan terlebih dahulu dengan Gamora yang bakal mundur. Iron Hook lagi tapi itu namanya gerobak. Dream santai. Iya, dan bahkan kali ini lihat Irisnya masih mencoba untuk mendapatkan turret di area atas, mencoba untuk split push terlebih dahulu dari seorang Iris, sementara Ryu Kenzie yang harus dapetin item kali ini karena dia masih level 9 juga. 4 kali tumbang bukan kayak yang baik tentunya untuk seorang Povius, tapi turtle yang ketiga kali ini apakah akan diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta, karena kalau kita ngelihat kali ini Bigetron Beta mereka mulai unggul dari segi networknya nih, Be. Yes, Iron Hook lagi, tapi kali ini setup turtle-nya lebih rapi karena EVOS Icon tidak ada yang berani untuk masuk ke dalam sana. Demonic dari intuition-nya udah mulai ke trigger, tapi kali ini ada surprise di depan sana dan bahkan Panzernya ditumbangkan ke enggak, malah dicuri turtle-nya. Cardo mencoba untuk mundur, Tempest of Blade digunakan, dapetin satu dari Rafici dan di belakang sana lihat bagaimana ejector digunakan, connect 2 dan bahkan Rafici mendapatkan double kill-nya. Max yang mencoba untuk bertahan, tapi ternyata Rafici, what are you doing? Double kill malah diamankan oleh Max, 3 tumbang and looking for more. Lihat Pendragon sendiri di depan sana mencoba untuk bertahan sendirian. Apakah dia masih mampu? Tapi ternyata Max yang lebih memilih objektif. Tapi Iron Hook lagi. Dreams, another nightmare. And coming up dari Iris mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Triple sweep-nya mengincar ke arah seorang Ruby dan di shutdown akhirnya. Max pun tumbang. Iris-nya kali ini tidak bisa di triple sweep karena targetingnya ternyata mengincar ke arah seorang Pendragon, Mama Chan.
Iya, dan itu sangat disayangkan sekali karena Dreams pun belum memiliki Iron Hawk yang available tadi untuk mengarah ke arah seorang Iris. Dan kalau kita lihat pun memang di sini dengan adanya pressure yang diberikan oleh teman-teman dari EVOS Icon, sebenarnya mereka tadi sempat unggul di awal team fight-nya gitu loh. Mereka numbangin Gamora, mereka numbangin Cardo juga. Tapi di sisi lain dari Ravage-nya pun juga harus tumbang, sehingga 3 member tumbang dari teman-teman EVOS Icon, Bigetron Beta, mereka juga langsung dipukul balik di area mid-nya dan bakal reset lagi kali ini di 10 menit kita. Tapi kalau dari sisi network di sini dan bahkan dari itemnya nih Kowa, sebenarnya kalau kita ngelihat dari Sabernya lagi coba untuk mengarah ke arah Blade of Despair kah? Yes, Blade of Despair atau Melvic Roar sih. Tapi kalau kita lihat memang dengan punya War Axe Hunter Strike ini udah sakit banget ya, ditunjang juga Endless yang akan bisa memberikan pukulan true damage. Di next attack-nya itu sakit banget. Jadi dari Bigetron Beta mereka tinggal bersabar aja sebenarnya. Mereka tinggal sabar kalau Iron Hook-nya connect, ini bakal menjadi suatu ending kepada satu hero yang tertarik nanti oleh Iron Hook KB. Tadi ada Legend Sword, langsung ada pedang baru juga. Jadi kayaknya dia akan langsung mengincar ke arah Blade of Despair, bukan ke arah Malefic Roar. Kita juga bakal melihat inilah dia CCTV Lord Camp by Fruity Sostro. Sudah hadir mulai di menit yang ke-10 kali ini. Tapi di arah bottom lane-nya sepertinya akan perculikan Cardo. Again and again. Tertangkap oleh Iris dan Ando di sisi bottom lane. Celah yang lagi-lagi terbuka kali ini oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mencoba untuk memanfaatkan situasi. Dan bahkan ada triple swipe yang terlalu memaksa di depan sana. 3 ultimate sudah digunakan. Ravage datang mencoba untuk memberikan gempuran. 4 melawan 4 memaksa team fight dengan kuantiti yang sama. Ando nggak boleh keculik, hati-hati. Tapi Ravage di sisi lain akan mencoba untuk memaksa mendapatkan inisiasi ke arah Lordnya. Star Power Lockdown, karena Gamora belum ada pergerakan yang cukup agresif, tapi kali ini kayaknya bakal reset begitu saja memecah. Iya, sementara kali ini lihat dari teman-teman Bigetron Beta, mereka udah langsung melakukan zoning terlebih dahulu. EVOS Icon, mereka harus berhati-hati karena ini akan ada split yang dilakukan terlebih dahulu oleh seorang Iris di area bawahnya, sehingga membuat Cardo mau gak mau benar-benar harus peka map juga, harus memperhatikan lini bawahnya kali ini. Sementara kalau kita lihat di lini atasnya bakal biarkan begitu saja oleh kedua tim. Gamora sih yang menurut aku kayak harus berhati-hati juga karena sebenarnya dia juga memiliki burst magical limit dengan cast assault-nya di sini yang bisa membantu tim fight untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Ryukenzi pun harus bisa dibilang memaksimalkan potensinya loncat ke area backline dan bahkan mungkin menumbangkan Ando atau Ravage terlebih dahulu nantinya nih KB. Setelah kali ini entah kenapa ya temponya jadi tiba-tiba pelan lagi. Padahal tadinya udah intens banget. Pertandingan yang aku kira ini akan benar-benar pecah di kelas menit yang ke-10 sampai dengan 12, 13 itu ternyata malah benar-benar safe banget. Sekarang lihat siapa yang melakukan inisiasi, Lordnya EVOS Icon malahan dengan Ravage yang ia memiliki damage yang sangat amat tinggi dengan Astir yang ia miliki juga Pendragon mencoba untuk bahu-membahu di depan sana Ryukenzi. Tapi kali ini ada penculikan yang terjadi dan bahkan Dreamsnya tumbang. Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman dari EVOS Icon. Tanpa adanya Iron Hook tentunya Bigetron Beta tidak akan berani untuk melakukan serangan dan gencatan perang. Maxnya masih berada di sisi river lainnya. Coba untuk bertahan terlebih dahulu. Sabar banget dari Maxnya. Kali ini dia akan melakukan flanking perlahan-lahan. Star Power Lockdown, Ryukenzi dalam ancaman. Dan bahkan udah ada Ravage yang dilontarkan bersama Gamora. Dia langsung mengeluarkan satu buah Order Brilliance. Triple sweep-nya connect. Tapi di Ryukenzi juga harus ditumbangkan di depan sana. Langsung ada Panzer yang hilang dan Iris serta Ravage mendapatkan Maxnya di depan sana. Lord bakal diamankan oleh EVOS Icon Momochan. Iya, 2 tumbang ditukarkan hanya untuk 1 saja triple sweep-nya, nggak connect ke arah seorang Ravage tapi malah ke seorang Panzer di sini. Karena dari Ravage-nya masih bisa untuk menggocek dan bahkan dengan seadanya informasi yang masuk di mana triple sweep udah keluar dari seorang Max, ini Irisnya langsung memfollow dengan adanya 1 Deviant Sword juga yang langsung connect ke arah seorang Max. Dan kita tahu teman-teman dari Bigetron Beta mereka udah pasti kalau nggak ada Dreams berarti mereka nggak punya frontliner yang benar-benar cukup kuat juga selain Cardo di sini, dan sulit banget buat teman-teman Bigetron Beta untuk melakukan kontes ke area Lordnya, membuat teman-teman EVOS Icon kali ini bersama dengan Lord di area bawah yang sudah mulai masuk bisa aja ngepress dan bahkan ngedapetin turret objektif untuk teman-teman dari EVOS Icon KB. Kali ini lagi-lagi Lordnya sudah mulai hadir juga dan bahkan berlenggang leha menabrak ke arah bottom lane. Dan lihat bagaimana Order Brilliance sudah pop out. Tentu saja Pendragon mencoba untuk menarik 2 dan bahkan Iris mengincar ke arah Dreamsnya. Ryukenzi bakal tumbang untuk 6 kalinya. Lihat Irisnya juga harus dihilangkan. Di sisi lain Maxnya masih menyimpan triple sweep-nya. Cardo langsung hilang juga, tapi kali ini ada Iron Hawk.
Dreams, another nightmare coming up. 3 lawan 3, Gamora bahkan mencoba untuk bertahan dengan satu konsil. Kali ini Ando mencoba untuk membersihkan wave minionnya Max. Masih belum melontarkan satu buat triple sweepnya. Ando harus hilang selesai dengan triple sweep mengincar Karateng. Dan Panzer masih bertahan sementara Ravici dia sendirian. Apakah dia masih bisa bertahan? Kali ini Gamora mencoba untuk memainkan dari Starlight Pulse-nya. Dan hanya tersisa Ravici kali ini yang masih berdiri kokoh di lini team fight, Momo Chan. Iya, aku merasa kayak memang sebenarnya dari seorang Panzer ini memang menjadi ancaman juga ya untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Tapi entah kenapa Max ini selalu ngincer triple sweepnya ke arah seorang Panzer. Mungkin dia nggak mau di ejector, dia nggak mau di Ensemble Force oleh seorang Panzer. Dan bahkan dia lebih memprioritaskan untuk Jawhead-nya tumbang terlebih dahulu dibandingkan sama Ravici di sini, KB. Yes, dan bahkan ini merupakan poin kill demi kill yang sangat mematikan. Kita bisa lihat replaynya Mawa tadi. 2 kali Iron Hook. Dan Ando yang kedua juga kena Iron Hook. Ini dia nih. Set. Iron Hook yang pas banget juga. Tapi sayangnya yang keangkat memang ini ya. Si Jawhead ya. Jawhead berarti. Yes. Sayang banget. Tapi ya balik lagi kita tahu banget bagaimana dengan adanya triple sweep. Pastinya Bigetron Beta mereka ingin tim fightnya menjadi 4 melawan 5. Siapapun yang diangkat itu harus bisa dipunish di tempat saat itu juga. Karena ketika triple sweep sudah keluar, itu kalau gak dapetin point kill bakal bisa dibalikin oleh lawannya, Momo Chan. Iya, aku setuju banget. Setidaknya apalagi dia tahu ya dia ngincernya ke arah Panzer. Berarti dia udah kalkulasi untuk segi damage-nya juga di sini. Dan Dreams dengan Iron Hook lagi dan lagi ini cukup menyeramkan ya sebenarnya dari Dreams sendiri. Tapi memang sebenarnya dari Force Icon mereka harus berhati-hati karena mereka nggak punya Purify juga. Mereka nggak punya beberapa resource yang mungkin antisisinya ini bisa menghalau mereka dari Iron Hook yang benar-benar bisa dipop up oleh seorang Dreams yang begitu on point. Tapi dari seorang Dreams kali ini juga nggak boleh terpick off menurut aku. Karena ini menurut aku dari Bigetron Beta pun meskipun mereka memiliki damage yang cukup banyak dari Gamora, dari Kenzie dan juga bahkan dari Max. Tapi kalau mereka nggak punya frontliner yang benar-benar bisa nebeng di area depannya, tentunya dengan hero squeezy seperti Max ini gampang banget ditumbangkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Oh, untuk itemnya hampir lengkap sepertinya. Betul, tapi hampir lengkapnya juga EVOS Icon mereka punya upper edge, mereka udah dapetin inhibitor. Dan kita tahu bagaimana powerful hero-hero yang dimiliki oleh EVOS Icon ketika sedang melakukan team fight berbeda dengan Bigetron Beta yang harus mengandalkan Iron Hook KB. Dan kali ini team fight lagi, Tempest of Blade terbagi menjadi 2, Immortal yang bakal pecah dari Rikenzi. Tapi kali ini Rikenzi harus tumbang, Max juga harus hilang. 2 udah hilang, bahkan Gamora dia terkena ejector dan langsung tershutdown dengan instannya. Tidak ada pertukaran point kill, EVOS Icon terbuka jalannya untuk menuju kemenangan di game yang kedua. Dan lihat bagaimana pergerakan dari EVOS Icon dengan Star Power Lockdown-nya. Dreams mencoba untuk bertahan tapi langsung ada gempuran dari nades-nya. Langsung ada conceal juga di ejector untuk kedua kalinya. Cardo langsung tumbang, Dreams juga harus hilang. 1 sama Momo Chan. Wow, 1 sama diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon kali ini. Dan memaksa teman-teman dari Bigetron Beta harus bermain lagi di game yang ketiga. Kita ngelihat memang sebenarnya ketika Max-nya tumbang, lalu kalau kita lihat juga